Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kristen Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan ketika Bapak Ibu diberkati Tuhan berlimpah-limpah, tentu Bapak Ibu menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka diselamatkan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Ayani, ya. Beliau telah dibaptis menjadi Maria Magdalena Ayani. Wow, luar biasa sekali. Nah, bagaimana kisah daripada Ibu Ayani ini sehingga ia menjadi bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ibu ini dahulu pernah bersaksi, ya, tetapi hari ini kesaksiannya beda, ya. Ini kesaksian yang mungkin kita bisa sebut bagian kedua. Dia mengalami kekosongan, kehampaan, bahkan semakin jahat setelah mengikuti banyak pendidikan-pendidikan singkat di pondok pesantren. Beberapa kali mengikuti pendidikan-pendidikan singkat di pondok pesantren, beliau tidak menemukan kedamaian, beliau tidak menemukan kesejahteraan, tetapi hidupnya semakin hampa, semakin kosong, bahkan menjadi jahat, ya. Hidup dalam dunia gelap pada masa lalu, dan senang berdukun, senang melakukan hal-hal yang bersifat klinik, dan bergaul dengan roh-roh jahat. Tetapi ketika beliau bertobat dan lahir baru, beliau mengalami Kristus yang luar biasa. Di situ beliau tidak mengerti kenapa beliau menjadi seorang Kristen. Dan hari ini beliau melayani Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Dia dahulu tidak mengerti siapa Tuhannya, ya. Walaupun dia rajin ibadah, dia tidak mengerti siapa Tuhannya karena tidak ada hubungan yang dekat. Tidak terjadi hubungan yang intim, tidak terjadi komunikasi yang hidup. Semuanya serba teratur, semuanya serba mekanis, semuanya serba legalistik. Dan ini membuat dia hampa. Nah, bagaimana kesaksian beliau yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom semua saudaraku. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ayani. Itu nama kecil saya, nama lahir saya Ayani. Sekarang nama saya sudah jadi Maria Magdalena. Itu nama yang diberikan oleh Tuhan untuk saya boleh hidup baru. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. 8 tahun yang lalu, saya hidup di dalam kegelapan, yang artinya saya itu cinta oleh Tuhan, tapi saya nggak tahu Tuhan mana yang saya sembah. Saya nggak tahu seperti apa wajah Tuhan. Saya tidak tahu Tuhan yang seperti apa sih. Katanya Tuhan itu ada. Katanya Tuhan itu besar. Tapi seperti apa? Nah, kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ketika saya ada di titik terendah, itu benar-benar saya merasa bahwa dunia ini tuh kayaknya kejam banget. Kejam untuk saya hadapin gitu kan. Jadi benar-benar di titik terendah saya tuh saya merasa bahwa tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya. Tapi satu ketika Tuhan masuk dalam kehidupan saya melalui firman-firmannya, melalui pujian-pujian penyembahannya. Karena dulu saya itu dari seberang, ya saudaraku, saya dari seberang. Saya juga keluarga dari Islam yang apa ya, yang sangat garis keras gitu ya. Dalam arti garis keras itu saya tuh nggak tahu, kayak Sunda Wiwitan ya. Kalau di Jawa Barat itu namanya Sunda Wiwitan. Jadi Sunda Wiwitan itu Islam enggak, agama ini enggak, agama itu enggak. Pokoknya dia nggak punya pegangan gitu kan. Akhirnya saya ngikutin yang orang-orang banyak lakuin, saya ikutin. Terus saya dalam perjalanan kehidupan saya merasa ada yang hilang di dalam diri saya. Saya merasa ini saya itu sholat 5 waktu gitu kan. Tapi ketika saya itu sedang ada masalah, saya tuh merasa diri saya itu hampa gitu kan. Nggak ada satupun orang yang tahu apa masalah saya, how are you atau bagaimana. Saya tuh kepengen ditegur, kepengen ditanya gitu kan. Itu hati saya seperti itu. Kacau banget hidup saya itu. Dari yang dulu hidup saya itu penuh dengan kegelapan, hidup saya itu nggak ngerti arah. Terus
saya mulai masuk ke pondok, saya mulai masuk sekolah agama, saya mulai masuk di pesantren-pesantren kilat gitu kan di kampung saya. Tapi percayalah, saya mengalami yang tidak orang lain alami. Mungkin saya melihat orang lain kalau mereka mondok gitu kan, anaknya pulang dengan baik-baik saja segala macam. Tapi yang saya alamin tuh, saya tuh perasaan saya tuh hampa, saya tuh nggak menemukan apa-apa gitu kan. Padahal saya sudah menghabiskan banyak waktu di sana gitu kan. Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Itulah kehidupan saya. Saya hidupnya dulu yang tidak kenal Tuhan Yesus, berada di dalam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan. Kemudian saya mendapatkan suami juga yang seorang paranormal. Jadi saya malah tambah parah gitu kan. Bukan saya tambah baik, tapi saya malah tambah parah hidup saya. Suami saya tidak pernah mengajarkan yang baik gitu kan. Artinya dia selalu mengajarkan saya tentang kejawen gitu kan. Ilmu kejawennya dia. Karena dia dukun terkenal di sini. Waktu itu dia dukun terkenal. Tapi puji Tuhan, setelah perjalanan waktu, Tuhan sudah lawat dia, Tuhan sudah angkat dia, dan sekarang kami sama-sama melayani. Saudaraku, setelah bertobat, saya pelayanan. Saya tuh belum sadar ya, waktu di kolam baptis waktu itu, waktu saya dibaptis, saya tuh ngomong kayak gini, Tuhan, aku nggak mau jadi orang Kristen. Karena apa? Karena kalau orang Kristen itu kalau kalau ibadah itu hanya 1 minggu sekali. Nah, aku nggak mau kayak gitu, karena aku sudah biasa sholat 5 waktu, gitu kan. Terus sekarang aku suruh hanya 1 kali saja dalam 1 minggu. Aku nggak mau Tuhan. Jadi di kolam baptisan itu aku bicara seperti itu. Mungkin sepertinya saya tuh sedang menguji Tuhan ya. Kalau sekarang baru tahunya seperti itu. Kamu waktu itu menguji Tuhan. Jadi saya bilang, Tuhan aku nggak mau seperti ini. Aku mau jadi orang Kristen yang bukan biasa aja. Karena ibu rohani saya, Ibu Ana Talina waktu itu bilang bahwa Mbak Ayani selamat. Sekarang kamu sudah masuk dalam kerajaan Allah. Jadilah orang Kristen yang bukan orang Kristen yang biasa-biasa aja. Ya saya sih, ya amin, amin. Saya masih sekarang sampai bingung, kok bisa sih bilang kayak gini ibu gitu kan. Ternyata waktu saat saya sudah bertobat, mengalami pertobatan, dan saya mengalami restorasi dalam hidup saya mengalami hidup. Tadinya saya tiap hari mintanya mati, tapi ketika saya sudah mengenal Tuhan, Tuhan jamah hidup saya. Tuhan berikan saya hidup yang baru. Ketika saya berjumpa dengan orang yang sakit, Tuhan berkati saya dengan pengurapan. Orang yang dijamah sakit dengan tangan saya, Tuhan melawat saya melalui orang itu, melalui saya orang itu sembuh. Apapun sakitnya. Beberapa kali Tuhan itu pakai hidup aku, memberikan aku tugas. Kadang-kadang tugasnya itu melalui mimpi, saudaraku. Melalui mimpi yang saya benar-benar kalau saya cerita sama orang, mungkin saya dibilang gila. Jadi saya pernah sering bermimpi malam saya lagi tidur lepas doa saya bermimpi mau mendapatkan seseorang, orang itu laki-laki, orang itu sudah sakit lama, orang itu sudah nggak berdaya di kasurnya. Nah kemudian saya langsung keluar dari kamar, tapi ketika saya teriak itu nggak ada satupun yang mengerti apa ada apa di dalam gitu kan. Kenapa bu? Kenapa gitu? Kamu kenapa? Enggak, aku mau dapat tugas dari Tuhan. Tugas apa? Ya, aku mau mendoakan orang lain karena ada seorang laki-laki, orang itu sudah sakit, sudah terkapar. Tolong, saya tidak tahu rumahnya di mana. Tolong, ini motor saya doakan supaya motor ini dinyampein ke tempat orang yang sakit itu. Kemudian saya pegang motor itu, motor anak rohani saya pegang, saya berdoa. Dalam nama Yesus, motor ini akan dijamah oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan untuk ke tempat di mana orang itu berada. 2 hari kemudian orang itu datang, anak rohani saya datang, kemudian dia bilang, Mami, kan manggil saya Mami, Mami, aku ketemu sama orangnya, dan itu benar apa omongan Mami, ayo sekarang, mana, ayo siap-siap gitu, udah siap-siap berangkat, saya berangkat, nyampe ke rumahnya, terus saya lihat, kalau bapak ini nggak sakit, ibu ini juga nggak sakit, tapi saya memang sudah tahu bahwa orang itu ada di dalam, terus saya langsung bilang, Shalom ibu, gitu kan, saya bilang Shalom ibu, iya Shalom ada apa? Perkenalkan nama saya Maria. Saya dapat mimpi seperti ini. Bolehkah saya masuk ke kamar Bu? Karena di dalam ada orang yang sedang sakit, yang sudah lama sakit.
dan benar-benar Tuhan berkenan atas orang tersebut. Kemudian saya masuk ke kamar, dia juga kaget, ini siapa gitu kan, orang ini siapa gitu kan, dari mana gitu kan, kenal juga enggak gitu kan. Tapi saya nggak tahu, saya disuruh Tuhan untuk ke sini. Tidak ada yang menyuruh saya, tidak ada yang ngojok-ngojokin saya ke sini, saya disuruh ke sini. Tolong Ibu, saya mau berdoa. Karena apa? Karena sudah hampir banyak puluhan orang dari paranormal dari ujung sampai ujung datang untuk mendoakan anak tersebut. Saya bilang, Pak, anak ini sakit, ada jalannya Tuhan, anak ini sakit. Karena dari sakitnya anak ini, itulah yang akan membawa Bapak kepada Tuhan. Ternyata Bapaknya punya ilmu sastra jendra, Bapaknya punya ilmu kejawen, dan beliau melihat saya, ketika beliau melihat saya, dia sudah hanya senyum-senyum saja. Anak Bapak sakit hanya untuk kemuliaan Tuhan, Bapak dipilih oleh Tuhan, Bapak boleh bertobat. Bolehkah saya masuk ke dalam? Saya masuk ke dalam, tanpa pikir panjang lagi saya langsung sujud di kaki anaknya itu. Saya bilang, Tuhan, Engkau sangat berkenan atas orang ini. Tuhan, aku tidak minta mujizat. Berikanlah kesembuhan untuk orang ini. Dan apa yang terjadi? Malam besoknya, udah masuk ICU, langsung menghembuskan nafas terakhir. Ada satu hamba Tuhan juga yang bilang sama saya mau tarik jiwanya. Pak, saya punya rambu-rambu kalau berdoa. Bukan hanya Bapak aja yang punya hikmat. Tolong dengarkan saya punya rambu-rambu ketika saya mendoakan orang itu sudah sampai menangis. Saya sudah sampai menangis orang itu tandanya orang itu mau pulang. Tapi saya nggak mau ngeduluin Tuhan, Pak. Doa yang terbaik, saya tidak berani minta mujizat dan saya sudah nyerah. Jadi ketika saya masuk dalam doa, kalau saya sudah menyerah, saudaraku, itu tandanya saya nggak boleh melewatin maunya Tuhan gitu kan. Kadang orang banyak minta mujizat, minta kesembuhan, minta semua. Kita maksa-maksa Tuhan, padahal sudah waktunya orang itu kembali. Tapi kita bagaimana di sini yang suka bertemu dengan pendoa, ya kita bolehlah melihat semua itu dengan kasat mata kita. Walaupun kita tidak lihat kasat mata, ya sudah, kita berdoa saja. Yang penting kita lakukan bagian kita. Itu satu doa yang benar-benar saya jalanin, tugas dari Tuhan yang sangat luar biasa, yang aku merasa bahwa ini apa ya? Ini panggilan saya atau bagaimana? Nah, udah orang itu meninggal. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudaraku, atas orang tersebut? Setelah anaknya meninggal 40 hari, 100 hari, tapi saya waktu di hari ke-100 itu saya dapat kesaksian dari ibunya, dari istrinya, bahwa Bapak sudah mulai ke gereja. Bapak sudah percaya Tuhan Yesus lagi. Loh, emang dulu nggak percaya Tuhan Yesus? Percaya, cuman Bapak dari kejawen katanya. Jadi masih separuh ikut Tuhan, separuh ikut setan, seperti itu. Artinya dia punya dua hamba di sana ya. Dia masih belum percaya, di rumahnya masih ada jimat-jimat. Terus saya dengan suami ketika mendatangi ke rumahnya, suami saya udah langsung bilang, di rumah ini ada beberapa jimat, tolong dikumpulkan, tolong dibuang, jangan pakai jimat lagi. Maaf Pak, itu kan suami saya Pak Eko namanya. Maaf Pak Eko, Bu Maria, tapi itu air suci, bukan air suci, itu bukan air suci, entah itu apa, kayak buntelan putih gitu kan. Tapi setidaknya saya mau bertanya, itu lebih besar dari Tuhan atau enggak? Kalau itu lebih besar dari Tuhan, ya berarti ada yang salah, saya gitu. Tapi bolehkah, berkenankah untuk dibuang? Nah, itu cuma hanya sebuah tanah, saya gituin. Kita tidak usah lagi pakai hal seperti itu. Saya juga dulu dari istilahnya kegelapan ya, dari spiritual gitu kan. Sudah nggak mau lagi dengar yang seperti itu gitu kan. Tapi ada beberapa teman-teman saya juga yang mengatakan bahwa orang tersebut kena santet segala macam. Nah, ini yang harus dikasih tahu bahwa tidak semua orang sakit itu kena santet gitu kan. Jadi percayalah bahwa ini memang sudah jalannya Tuhan lah untuk orang ini pulang gitu kan. Kita lakukan bagian kita saja, walaupun saya percaya di dalam hati saya melawan kuasa-kuasa gelap itu, melawan di dalam roh itu, benar-benar Tuhan itu maunya apa atas orang ini. Mau saya ambil, mau saya pulangkan misalnya. Jadi tapi kuasa gelap bilang ini milikku gitu kan. Jadi kayak rebut-rebutan gitu kan.
Makanya saudaraku, banyak orang yang sakit tahun-tahunan, puluhan tahun sakitnya, tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena masih ada yang belum beres di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam jiwanya. Ada yang mencengkram roh di dalamnya itu, ada yang mencengkram gitu kan. Banyak yang mencengkram rohnya, bukan hanya satu gitu. Apalagi kalau orang tersebut suka datang ke tempat paranormal, orang tersebut suka datang ke tempat-tempat yang wingit gitu kan. Secara otomatis roh-roh itu akan menempel, akan datang ke jiwa tersebut. Apalagi yang paling terparahnya, kalau orang itu benar-benar menyimpan sebuah kepahitan, sebuah kegeraman, sebuah emosi yang masih belum bisa diluapkan gitu kan. Jadi itulah yang menghambat mereka untuk pulang. Selain dosa, masih ada lagi. Jadi roh yang menguasai orang tersebut udah mah dosa, sudah mah dikuasai oleh roh kegelapan. Nah, kita para pendoa inilah diutus Tuhan untuk masuk ke dalam pelayanan roh ini gitu kan. Saya juga kadang-kadang diintimidasi saudaraku. Ketika saya tuh melayani doa, ya kita mintanya yang terbaik ya kan, minta mujizat untuk orang tersebut. Tapi tahu-tahu orang yang kita doakan meninggal. Orang yang kita doakan tahu-tahu sudah amsyong lewat aja itu. Aduh, malamnya tuh kita diintimidasi, ya ampun kok meninggal. Lah, emangnya nyawa punya saya mana tahu gitu kan. Pernah juga satu ketika, saya lagi tidur, terus langsung lagi dapat mimpi lagi. Langsung tangan saya tuh langsung ngegambar, ngelukis di sebuah kertas tuh saya lukis bahwa ini ada rumah, warisan, ini apa namanya persaingan, ini segala macam, ini rumahnya, tapi saya belum tahu rumahnya di mana. Aduh, saya bingung lagi. Ini apa ya maksudnya? Sumur, timba. Oh, berarti orang itu nggak punya timbanya Yesus, saya gituin. Saya ambil, berarti orang ini tidak punya pertolongan dari Tuhan Yesus. Saya cari, saya minta tolong juga. Saya doakan juga motornya anak rohani saya. Dalam nama Yesus, motor ini mengantar kamu ke orang yang akan kita layanin. Jadi sepertinya Tuhan tuh sudah memberikan saya tuh schedule. Memberikan saya tuh, nih loh, besok kamu ke sana, besok kamu ke sana. Apalagi yang deket mungkin bisa ya jangkau. Kalau yang jauh-jauh lewatnya pulau, kayak kemarin pulang dari Bali, pulang dari Pangkal Pinang. Lah kalau secara keuangan, secara apa, saya nggak ada yang gaji. Saya hidupnya masih di jalanan kayak gini gitu kan, hanya tinggal dalam satu petak seperti ini. Kita nggak punya pekerjaan tetap gitu kan. Terus tahu-tahu Tuhan kasih kita itu tugas. Suami saya pun lagi mau bertobat seperti itulah. Sekarang kalau Tuhan mau pakai hidupku, aku mau dibilangin mau pergi kemana-mana, terus dari mana perginya, dari mana jalannya. Dan percayalah saudaraku, kalau memang Tuhan yang sudah utus, Tuhan juga yang akan menyertai. Kuasa gelap itu saudaraku tidak akan pernah diam saja atas orang-orang yang punya panggilan seperti saya. Panggilan misi, panggilan untuk jiwa-jiwa. Itu istilahnya kayak perampok ya. Perampok nggak mungkin masuk ke dalam rumah yang tidak ada isinya. Jadi kalau ada saat ini orang-orang yang seperti saya panggilannya sama, kita boleh bergandeng tangan, sering berdoa. Kita boleh salinglah mendoakan teman-teman semua yang penginjilan, yang misi. Saya sering banget saudaraku dipanggil Tuhan, tugas dari Tuhan. Sampai orang tuh nanya, dari mana, gereja mana yang nyuruh kamu panggil? Nggak ada yang panggil saya. Saya diutus Tuhan untuk ke sana. Waktu itu kemarin tuh belum lama ke Bali saya. Saya melayani di sana ada artis ini ya, artis apa video porno gitu ya. Maaf ya, video dewasa ya. Saya bertemu dengan dia. Saya tahu-tahu malam-malam motor saya juga kepengennya jalan muterin Pantai Kuta itu 3 kali. Ini motor mau bawa saya kemana? Saya gituin. Nggak taunya ada saya berhenti di satu tempat makan besar di dekat Kuta itu. Tahu-tahu ada security-nya di sana. Saya jangkau. Terus saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kesaksian diri saya, hidup saya. Apa yang terjadi? Orang itu bertobat. Orang itu menerima Tuhan. Belum hanya sampai di situ aja, lagi tidur juga Tuhan antar lagi jiwa. Jadi di Bali kemarin itu berapa jiwa aja yang kita layanin gitu kan. Terus kita pergi lagi. Saya itu tidak pernah mencari jemaat, saya benar-benar mencari jiwa. Jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang sudah lama tidak gereja, tidak tahu di mana arah hidupnya, yang tidak punya identitas. Saya kasih kabar lagi bahwa dia punya identitas yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Satu ketika saudaraku, saya berjumpa dengan seorang ibu. Ibu itu
sakit kusta sudah 21 tahun sampai 23 tahun kalau nggak salah ya. Namanya Ibu Rini, ada di daerah Purwoda di sana. Sampai nakesnya di sana itu sudah bilang menyerah untuk ibu ini. Tidak bisa sembuh lagi untuk ibu ini. Itu badan kulitnya sudah membusuk semua. Saya maaf ngomong aja, mendoakan saja sudah sampai muntah-muntah saya. Tapi saya peluk. Ketika saya peluk itu badannya langsung krek krek krek, bunyi krek berapa kali, bunyi krek berapa kali. Saya bilang hanya Isa Al-Masih yang jalan keselamatan yang akan memberikan ibu sebuah kesembuhan ilahi. Percayalah bahwa ibu menerima kesembuhan ilahi. Iya, saya percaya. Saya taruh Alkitab di bawah bantalnya. Tolong ibu baca ini ya. Ibu baca ini ayatnya. Ini ibu baca. Tuhan memberikan kita kesembuhan. Ya Bu ya, tolong dibaca, dipegang. Saya berikan minyak dari saya, minyak urapan. Minyak juga saya buat di rumah sendiri. Saya buat minyak itu sendiri, kemudian saya berikan. Ini tolong untuk dioles, ini tolong untuk diapain. Nah, selang beberapa lama, ibu tersebut dinyatakan sembuh. Dan satu ketika, nakes-nakes di daerah situ mendatangi ibu ini. Siapa yang menyembuhkan kamu? Kenapa kamu kok bisa sembuh kayak gini? Berobat di mana? Kemudian aku nggak tahu, ada ibu yang namanya Maria, katanya kesini mendoakan saya. Saya nggak perlu lagi berobat, saya sudah sembuh. Sudah saya masukin juga di YouTube saya itu, namanya Ibu Rini. Nah, kemudian kemarin terakhir lagi ada juga yang sakit kusta gara-gara melihat video saya di Miracle Night, Miracle TV ini. Miracle TV melihat video saya yang kesaksian waktu itu, kemudian dia catat nomor WA saya, dia langsung telepon saya, Bu. Assalamualaikum, katanya, ini dengan saya, tolong Bu, bapak saya sakit kusta. Ibu tahu dari mana kalau bapak ibu sakit kusta? Kan belum dicek. Iya, sudah sakit kusta. Kemudian saya dikirimin fotonya, sudah busuk-busuk semua, kakinya sudah hitam. Sudah berapa lama? Hampir 8 tahun. Nah, kemudian saya buatkan minyaknya, terus saya doakan, padahal sakitnya sudah bertahun-tahun. Dan ketika obat ini saya kirim ke Palembang, baru satu malam perjalanan, mungkin baru 8 jam, saudaraku. Apa yang terjadi? Langsung saya dikirimin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung meninggal orang itu. Padahal obatnya yang saya buat belum sampai. Tapi saya percaya Tuhanku berkuasa tanpa batas. Tuhanku bekerja melalui doa-doa yang kita naikkan. Aku hanya jembatan. Aku bisa mendoakan orang-orang. Aku nggak tahu siapa-siapa. Aku nggak bisa apa-apa. Aku bukan siapa-siapa Tuhan. Tapi Engkau berkuasa atas orang tersebut. Akhirnya apa, saudaraku? Orang itu melihatlah video-video saya. Kayaknya ibu ini dulunya mantan Muslim ya Bu. Kok ibu kok bisa jadi orang Kristen? Gimana ceritanya? Saya kirimin itu lagi video dari Miracle TV yang sangat memberkati saya luar biasa, dari kesaksian yang pernah saya kesaksian di sini kan. Nah, jadi satu kampung itu mereka pada nonton katanya. Jadi difotoin kan. Udah kehapus fotonya. Difotoin, ini kami semua pada nonton ibu katanya. Semua di sini pada nonton ibu, kami semua di kampung katanya. Dan kami berterima kasih. Jadi ini minyaknya yang dari ibu mau diapain? Ya sudah, dibagi-bagi saja di sana. Ada yang sakit-sakit dikasih saja, saya gituin. Puji Tuhan, malah saya dianggap saudara sama orang tersebut. Ibu main ke sini ya Bu, walaupun bapak kami sudah meninggal, tapi nggak apa-apa, ibu jadi saudara kami. Itu lucu lagi seperti itu. Dan masih banyak lagi pelayanan yang sangat saya alami, yang di luar akal pikiran saya gitu kan. Kok bisa seperti ini gitu kan. Yang ibu kemarin aja, yang waktu saya mimpi itu, berapa tahun yang lalu itu saya mimpi ibu itu, saya bilang itu di sana ada Ibu Suri. Saya bilangnya orang itu Ibu Suri. Kenapa? Karena ibu itu kayak dicengkrem, rambutnya panjang, dicengkrem dan duduk di atas kursi roda gitu kan. Duduk di atas kursi roda, di belakangnya itu sudah kuasa gelapnya banyak yang menyelimuti orang ini. Itu saya lukis. Lukisannya masih ada, tadi saya juga sudah kirim Pak Franky itu. Udah saya lukis, nggak ngerti tulisannya kayak apa kan. Saya tulis di situ. Ini seperti ini. Tapi apa yang saudaraku terjadi? Saya ditolak. Karena memang ini menyangkutnya ke selatan ya, dia punya perjanjian ke pantai selatan, jadi saya tidak berani untuk ikut campur. Kalau memang saya sudah ditolak, ya sudah, kan firman Tuhan berkata kalau kau ditolak kau harus kebaskan kakimu. Jadi hari itu saya ditolak, tapi
tidak berhenti sampai di situ. Doa-doa yang kami naikkan, doa-doa yang kami panjatkan, saya rasa sampai kepada beliau, sampai kepada ibu tersebut. Dan sampai saat ini pun orang itu belum bisa dikunjungin, belum bisa apa. Apa yang terjadi saudaraku? Saya melihat itu benar-benar dia di atas balkon, ibu itu di atas balkon, duduk di kursi roda, di belakangnya sudah ada kuasa-kuasa gelap yang melindungi dia katanya ya. Dan saya lihat, saya tuh nggak percaya karena saya memang bukan orang yang bisa melihat setan gitu ya. Saya nggak tahu ini karunia atau bagaimana, saya nggak ngerti. Jadi saya masuk, saya intip itu tempat itu, ternyata benar saudaraku, ada kursi rodanya di situ. Dan memang itu rumah lantai 2, ada balkon di atas. Dan ternyata itu adalah sebuah kontrakan yang nggak laku-laku kontrakannya, sepi kontrakannya. Dan ada hanya satu ibu itu di dalam. Kata saya, kenapa kami tidak boleh mendoakan? Why, ada apa? Kok kami tidak boleh mendoakan dia? Dan ternyata setelah kami berdoa, ditelusur, itu saya berdoa saudaraku, badan saya itu kayak keluar apa namanya, kaca, serpihan kaca ya. Jadi saya tuh kayak menembus menembus dinding, saya tuh kayak keluar serpihan kaca sampai berdarah tangan saya. Itu ketika kami berdoa di situ, sudah berdoa, saya percaya Tuhan, apapun yang terjadi, orang itu sudah Engkau lawat, orang itu sudah Engkau urapi. Walaupun saya tidak bisa sampai ke sana, saya gitu. Dan saya belum tahu juga kabar terakhirnya sekarang bagaimana atas ibu tersebut. Tapi percaya ibu itu sebenarnya memang istilahnya secara secara lahir sudah tidak kuat lagi, kayak kayak pisang, pohon pisang dikasih sandaran gitu kan. Nah, seperti itu sih gambarannya untuk ibu tersebut. Tapi saya tetap selalu berdoa ketika melewati rumahnya, biarlah ibu itu dijamah oleh Tuhan. Saya tidak merasa bahwa ada yang sia-sia dari pelayanan saya. Itu. Ada lagi, itu seorang dukun, saudaraku. Saya pernah menjangkau jiwa seorang dukun, dukun terkenal di sini. Saya tidak bisa sebutkan namanya. Saya menjangkau beliau sampai saya tuh dibakarin menyan, saya dibakarin dupa, saya dikasih minyak, kemudian dia mendoakan saya. Siapa yang bisa mendoakan saya? Orangnya mencelat katanya. Kemudian ketika dia berdoa, dimatikan semua lampu. Itu saya tuh badannya muter, saudaraku. Muter-muter badan saya. Saya bilang, Tuhan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Aku sudah tidak punya daya upaya lagi di dalam kuasa gelap. Ya Tuhan, kau kiranya mengurapi aku hari ini Tuhan. Jadi kami perang di situ saudaraku. Duer, 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 perang kami di sana secara roh. Saya sudah hampir mau mental, saya hampir terpental saya. Apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kemudian orang itu tersebut menelepon kami. Bapak Eko, Bu Maria, tolong datang ke rumah. Semenjak kedatangan ibu dan bapak, saya tidak damai sejahtera. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Sampai 3 kali dia bilang, dan selamatkan keluarga saya. Bukan hanya orang tersebut, tapi satu keluarga itu benar-benar minta supaya dilayanin baptisan, dilayanin doa sama kita semua. Apa yang terjadi? 1 tahun saya megang, istilahnya saya ajak, kan udah kayak robot. Secara lahir itu dia udah sebenarnya udah harus kembali sama Tuhan, tapi karena di dalamnya ada kuasa gelapnya, dia masih bisa jalan walaupun sudah kayak robot, saudaraku. Saya tetap bopong dia bawa gereja. Tiap lagi bawa lagi gereja. Entah apa yang terjadi, saya bawa gereja. Satu ketika malam-malam saya bangun lagi, saya doa lagi. Habis saya doa, saya bangun. Tuhan minta saya ke rumah sakit. Ada rumah sakit Islam namanya di sini. Rumah sakit situ. Ada apa? Nggak tahu. Coba dilihat dulu WA. Ternyata benar. Orang tersebut masuk rumah sakit dan rumah sakitnya di situ. Terus saya masuk, saya datang. Ibu tahu dari mana kalau bapak sakit? Ya, baunya udah nyampe sini. Saya gitu pura-pura ketawa gitu ya. Tapi saya percaya tahu. Ini Tuhan ini mau ngutus saya nih. Si bapak udah mau pulang. Mungkin sudah wayanya pulang. Lo kayak Tuhan aja ibu itu. Bu, saya juga bu, kalau doa tuh minta sama Tuhan tuh bu. Bukannya saya tuh Tuhan, saya mah nggak bisa apa-apa. Bu, tolong bu bilangin bapak. Kalau masih banyak jimat-jimat di rumahnya tolong dibuangin. Jangan simpan-simpan itu bu, tolong dibuang. Wah berantem. Anak-anaknya nggak ada yang terima ketika saya bilang begitu. Karena suami saya kan tahu gitu kan, dia dulu mantan dukun gitu kan, tahu rumah itu ada jimatnya atau enggak gitu kan. Tuhan tetap diliatin gitu kan, enggak ada, pokoknya enggak ada apa-apa di tempat ini. Padahal saudaraku, ketika bilang enggak ada, coba dicari dulu nanti ketemu.
Udah satu-satu nyebar tuh dia keluarganya. Ada yang nemuin keris, ada yang nemuin barang-barang itulah pokoknya kita dapat. Udah ada satu koper kita dapat, masih kurang lagi di kamar dibuka. Di kamar itu isinya semua keris-keris saudaraku. Aduh, gimana ini kata saya. Pantesan aja nih orang udah bener-bener udah bukan bukan dia lagi dia ini udah gitu. Walaupun dia udah terima Tuhan tapi dia itu lagi pembersihan gitu saudaraku. Nggak bisa cuma nanya terima Tuhan terus udah gitu masuk surga. Enggak, kita juga harus ngebersihin diri kita gitu kan. Lambat laun pelepasan, doa pelepasan, dilepaskan kuasa-kuasa gelapnya, apa yang masih ada, yang masih menempel dibuang. Nggak bisa cuma satu kali didoain. Saya megang orang tersebut 1 tahun. Saya layanin 1 tahun, ayo saya bopong ke gereja gitu kan. Akhirnya malam hari itu memang benar Bapak udah mau pulang, langsung meninggal di pangkuan saya. Bu, saya pulang langsung. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membersihkan orang tersebut, sudah bertobat, sudah bersih, pulang ke rumah Bapak dengan keadaan bersih. Itu satu kesaksian yang sangat luar biasa yang saya alamin gitu kan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang melihat video ini, kalau memang kita melihat ada saudara kita, ada tetangga kita, ada orang yang kita kenal sakit sudah lama, kalau memang kita mau dilayanin, karena orang itu mungkin bukan dia lagi gitu kan, di dalamnya tuh bukan dia lagi gitu. Mungkin ada sesuatu hal yang di dalam hatinya yang belum beres gitu. Yang belum beres, kalau kau belum bereskan, pulang harus dalam keadaan suci gitu kan. Kita pulang harus dalam keadaan suci, enggak cuma nanya terima Tuhan Yesus saja, kita harus dalam keadaan bersih, suci, udah gitu bertobat gitu kan, ada pertobatan gitu, kita menerima Tuhan dan juru selamat kita itu. Jadi bukan dari setan, nanti kalau ada yang lihat itu besok ada mbah-mbah di sana, jangan. Jadi kita kita kasih di telinganya tuh kita omongin, nanti kalau lihat mbah-mbah itu jangan ya, tapi kalau ada Tuhan Yesus datang ngejemput baru bilang iya aku mau ikut Tuhan. Kadang-kadang seperti itu, gitu kan. Ya, orang meninggal kan kelakuannya seperti itu, gitu. Apa? Lihat siapa? Itu orang hitam gitu. Padahal nggak ada yang seperti itu, saudaraku. Memang kalau Tuhan sudah mau misalkan mau ambil, hanya Tuhan yang ambil kita gitu kan. Dia berupa sinar kemuliaan saja, tidak pakai yang rambutnya panjang, yang bajunya hitam, nggak ada. Makanya kadang-kadang suka orang ngelihat punya penglihatan yang dilihatin setan-setan, ya tolonglah kalau menurut saya bertobatlah sekarang. Jadi nggak usah nakut-nakutin orang yang kita layanin, itu kena santet, itu ada setannya, itu ada gininya, nggak usah. Cukup hanya di dalam hati kita saja. Karena itu adalah melanggar kode etik ya. Melanggar kode etik, akhirnya orang ini bukannya sembuh malah terintimidasi oleh kita. Saya aja yang tadinya hidupnya berantakan, hidup saya yang tadinya kelam, hidup saya yang taunya kuasa-kuasa gelap. Ketika sekarang udah percaya Tuhan Yesus, kalau ada orang ngomong tentang penglihatan, tentang setan, tentang apa, saya langsung bilang, ayolah kita ceritakan kemuliaan Tuhan saja daripada kita menceritakan si setan itu. Saya aja sudah lepas, kenapa Bapak enggak? Nah, seperti itu saudaraku. Jadi itulah sedikit pelayanan saya. Yang terakhir kemarin saya ke Pangkal Pinang. Ke Pangkal Pinang saya berdoa, malam-malam saya berdoa atas orang tersebut. Saya melihat memang itu seperti kayak nyawanya itu sudah di luar separuh, di dalam separuh gitu kan. Saya bilang sama anak-anaknya, tolong panggil semua anak cucunya, saudaranya semua, tolong minta maaf sama orang ini. Tolong saling ada tukar maaf gitu kan. Loh emang kenapa Mami? Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Tapi saya sudah tahu di dalam diri saya bahwa oh Tuhan mau panggil toh. Ya sudah, memang harus dibersihkan, dibersihkan. Terus saya langsung berangkat, saya nggak tahu bagaimana cerita Tuhan, ada aja jalan Tuhan untuk saya boleh melayani orang tersebut, saudaraku. Mobil itu biasanya yang 12 jam saya naik, malam itu 8 jam naik, jam 4 pagi saya sudah di bandara, sudah sampai di bandara jam 8 pagi, nah pemberangkatan jam 11, nah jam 11 itulah, pemberangkatan jam 9 itulah orang tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Kira-kira saya bersalah nggak? Kok nggak saya pegang orang itu udah meninggal? Nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah dengan pelayanan apapun yang kita lakukan gitu kan. Saya sudah lakukan bagian saya gitu kan. Kalau saya sampai ke sana orang itu meninggal ya baguslah, puji Tuhan gitu kan. Bagus, puji Tuhan, sudah bersih, kita sudah lakukan bagian kita berdoa. Yang penting berdoanya dan yang penting pelayanan penghiburannya. Tapi saudaraku nggak terima sampai di situ. Setelah saya pulang, intimidasi itu datang.
serangan-serangan itu datang kepada saya. Kaki saya sempat bolong sakit, nggak sembuh-sembuh, udah hampir 2-3 bulanan. Bibir saya juga sakit waktu itu di sini, sakit ya di sini, luka di sini. Kemudian ketika saya sendiri saya mau berdoa, itu benar-benar suara, ya toh. Mana jiwa-jiwa yang kamu layanin mana? Kemana mereka? Kamu kalah itu katanya. Kamu cuma jangkau jiwa aja tapi jiwanya nggak ada mana. Kamu kan nggak punya gereja, kamu pendeta tapi kamu nggak punya gereja. Saya diintimidasi saudaraku. Kemudian saya nangis di situ. Saya nangis, kata saya, loh kenapa saya harus bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang sudah saya layanin? Emang saya salah apa? Saya langsung berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, kata saya. Kutangking kau, keluar, lepas kau pergi dari tempat ini, aku bilang. Pergi sekarang juga, saat ini juga kau pergi, kataku. Kau tidak bisa mengintimidasi aku. Aku sudah melakukan bagianku, menjadi hambanya Tuhan, yang diutus oleh Tuhan kemanapun pergi. Aku tidak pernah merugikan siapapun, aku bilang. Aku tidak pernah meminta-minta roti sama orang, aku bilang. Kemanapun Tuhan utus aku, Tuhan mengurapi aku. Kemanapun Tuhan utus aku, Tuhan yang memberikan aku untuk aku makan, untuk aku apa, Tuhan memberikan aku bilang. Jadi intimidasi itu benar-benar datang kepada saya itu bertubi-tubi. Emosi saya dibikin mental ini, dibikin benar-benar hampir gila saya kemarin. Karena nggak tahu, pokoknya apa kelemahan saya itu yang akan dihancurkan sama iblis itu yang akan diambil celahnya. Maka hati-hati. Orang yang dipakai Tuhan, dia juga bisa dipakai setan. Karena apa? Karena setan memang benar-benar pengen mengoyak dia. Pencuri tidak akan berani masuk dalam rumah yang kosong. Untuk itu, saudaraku, saya juga memohon doa kepada saudara-saudaraku di sini. Siapapun yang pendoa, dimanapun, mari saling dukung doa untuk kami yang misi di jalan, misi di pulau-pulau, misi di tempat dimanapun Tuhan berikan kita tempat. Ya untuk di jalan-jalan kita seperti kita ini jangkau jiwa di jalan. Saya tidak mau lagi peduli dengan omongan orang, peduli dengan intimidasi iblis. Saya sudah tidak lagi. Saya lakukan saja bagian saya. Kalau saya mikir itu saya sakit, saudaraku. Saya sakit mikir, kok orang yang saya doakan mati toh Tuhan. Kok orang yang saya doakan kok kayak gini, kok bisa begini gitu kan. Jadi intimidasi itu kuat banget gitu loh. Enggak cuman asal habis doain udah selesai, enggak. Apalagi kalau kita sudah lupa kebas-kebas, kebas-kebas dalam nama Yesus, lupa, udah kita pulang. Udah yang namanya kuasa-kuasa seperti itu gak kelihatan, cuman mungkin hanya di Indonesia aja yang kelihatan pocong, kuntilanak, wewe, gombel gitu kan. Sebenarnya kuasa gelap itu udah benar-benar meliputi kita, itu gak kelihatan seperti apa wujudnya, saudaraku. Kalau menurut saya seperti itu. Karena saya bukannya orang yang bisa melihat setan gitu, dan saya tidak mudah percaya dengan hal itu gitu. Walaupun saya ada di dalam dunia roh gitu kan. Tapi entah kenapa Tuhan memilih saya untuk saya boleh melayani jiwa-jiwa yang dalam keadaan sakaratul maut. Kebanyakan orang yang hampir sakaratul maut, orang yang udah sakitnya lama, orang yang benar-benar udah di jalannya, udah nggak tahu di jalannya jalan apa, yang udah nggak kenal Tuhan sama sekali, yang udah melupakan Tuhan benar-benar dalam hidupnya. Itu saya akan datang. Makanya saya selalu melihat ada ayat Yesaya 6 ayat 8. Ya, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Iya, saudaraku. Ya, betul Ibu. Ya. Iya, itulah ayat yang selalu menjadi rema di dalam diri saya. Saya hidup berdua saja sama suami saya, dan ayat ini benar-benar rema untuk saya bisa dibawa Tuhan kemanapun Tuhan pergi, dibawa Tuhan kemanapun Tuhan mau. Dengan 24 jam Tuhan kasih saya waktu untuk melayani jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang sakit. Untuk itulah Tuhan kirim saya di depan rumah sakit ini. Saya kadang kalau malam suka keliling di sana. Tahu-tahu Tuhan bilang, coba kamu nengok ke bawah loh, kok kencingnya merah, kencingnya sudah merah itu. Terus saya masuk, tahu-tahu udah cadar kan, aduh cadar lagi, takut saya gitu kan. Tapi saya langsung bilang, Bu, boleh saya berdoa? Di dalam hati saya, boleh saya berdoa, Bu? Boleh, saya berdoa. Nah, saya berdoa nggak lama, jam 3 saya di warung, tahu-tahu ambulans sudah lewat.
Oh, itu yang tadi saya doakan. Ya. Jadi seperti itu, saudaraku. Pelayanan roh ini tidak semua orang ada di dalam pelayanan seperti ini. Pelayanan menjangkau jiwa-jiwa di jalanan seperti saya, tidak semua orang punya pelayanan ini karena saya punya moto pelayanan tentang memberi, pelayanan bukan tentang menerima. Saya selalu berikan bahwa memang kalau Tuhan sudah utus kita di dalam Matius 19 ayatnya ke-21 ya, Bapak. Itu benar-benar 2 kali saya melakukan Matius 19 ayat ke-21. Pak Frankie bisa tolong bacakan? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. 2 kali saya melakukan hal ini, saudaraku. 2 kali saya melakukan hal ini. Sampai yang terakhir 3 tahun lalu di tempat ini itu benar-benar 1 truk barang-barang saya dari semua yang saya punya di situ saya berikan. Udah, saya cuma hanya baju aja. Saya mau pergi ikut cari Tuhan kemanapun Tuhan mau bawa saya mau pergi. Cuma nyisain 1 radio itu hanya untuk mendengarkan pujian itu aja sama baju. Udah. Dan ketika udah mau berangkat, saudaraku, nggak jadi, saudaraku. Kenapa bisa nggak jadi? Udah, kamu tetap di depan rumah sakit nih. Lah saya nggak punya uang, uang dari mana toh Tuhan sudah di depan rumah sakit saya gitu. Akhirnya nggak tahu bagaimana cara Tuhan saya bisa di rumah sakit sampai detik ini. Sudah hampir 3 tahun saya di sini di depan rumah sakit ini. Saya stay di sini dari pagi sampai pagi lagi, mau ada orang mau enggak. Pokoknya saya stay di sini di warung ini. Ini warungnya Tuhan, kata saya, ini punya Tuhan, ini milik Tuhan. Pokoknya saya pelayanan untuk Tuhan, maju untuk Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga saya, suami saya. Nah, itulah kesaksian saya, saudaraku, kiranya menguatkan dan percayalah bahwa keselamatan tidak ada di tempat lain. Keselamatan hanya ada ketika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Yesus adalah penyembuh. Yesus adalah yang awal dan Yesus adalah yang akhir, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan dulu Pak kemuliaan Frankie, buat Bapa di silakan. sorga. Iya. Amin. Wah, puji Tuhan ya, luar biasa Ibu ya. Banyak yang saya dapat kali ini dari Ibu, kesaksiannya yang kita bisa belajar. Saya tadi suka dengan kata-kata Ibu ya, lebih baik kita memuliakan Tuhan, nama Tuhan kita muliakan daripada kita berbicara mengenai setan-setan di luar sana. Iya, betul Lebih Pak. baik kita berbicara mengenai Tuhan. Keenakan dia Iya. Pak, dia keenakan diceritain Benar. melulu. Iya, saya setuju. Dan tadi juga Ibu sempat mengatakan, ya ada orang juga yang dipakai Tuhan, tetapi bisa juga dipakai oleh iblis. Saya setuju juga. Ya. Karena kalau hidupnya tidak di dalam kekudusan, ya bisa juga ya, masuk akal juga. Karena iblis seperti yang tadi Ibu katakan, mencari celah-celah kekurangan dari orang yang dia bisa masuki. Nah, oleh sebab itu kalau kita tidak berjaga-jaga, kita tidak siap atau memperlengkapi diri kita untuk bisa menangkal semua itu, ya kita bisa jatuh. Benar Ibu. Ya. Sungguh dahsyat kesaksian Ibu Maria atau Ibu Ayani ya, dulunya Ibu Ayani tetapi setelah dibaptis adalah Ibu Maria. Melakukan penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru, memang tidak semua orang bisa melakukan hal ini, tetapi kalau memang Tuhan yang perintah, Ibu dibekali dengan perlindungan atau kuasa Tuhan, maka Ibu bisa jalan terus dan pasti Tuhan akan bela. Dan begitu banyak orang yang bisa juga mengenal kasih Kristus, apalagi sampai bertobat ya, dengan penginjilan seperti ini. Luar biasa Ibu Ayani. Dan memang betul Ibu ya, di firman Tuhan juga mengatakan hal demikian, bahwa memang musuh kita adalah musuh roh-roh kegelapan, pemerintahan-pemerintahan, apa segala yang ada di udara Ibu ya. Itulah yang menjadi, apalagi dengan saat-saat seperti ini, masa-masa seperti ini, yang mungkin ya kita sudah berada di penghujung waktu ya dari akhir zaman. Nah, oleh sebab itu ya, sahabat miracle, kita harus memperlengkapi diri kita, mempersenjatai diri kita ya dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah. Nah, begitu banyak yang kita bisa pelajari dari kesaksian Ibu Ayani. Luar biasa Ibu Ayani ya, sampai saat ini masih melakukan penginjilan kemana-mana. Kalau saya biasa tanya Ibu lewat WA ada di mana, di daerah A, di Bali, di sini, wah keliling ini, di Solo, aduh, luar biasa, tetap aktif Ibu ya. Dan memang, oh ya, sahabat miracle, Ibu Ayani juga melakukan pelayanan ini tidak seorang diri, tetapi bersama dengan suaminya Pak Eko. Kesaksian juga Pak Eko ada ya, bersama dengan Ibu Ayani, bisa di search atau dicari di channel kami di Miracle TV. Dan suami istri luar biasa melakukan pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru,
Dan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka adalah memang khusus untuk melayani mereka yang terikat di dalam kekuasaan kegelapan. Nah, itulah yang mereka lakukan di dalam pelayanan mereka sehingga untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang atau jiwa-jiwa yang ada berada di dalam kuasa kegelapan. Nah, banyak hal yang mereka hadapi, sahabat mereka, baik itu serangan dari mereka, orang yang mereka layani, ataupun dari luar, ataupun dari kuasa kegelapan. Tetapi saya percaya, dan kita sudah dengar apa yang Ibu Ayani saksikan tadi, bahwa semuanya itu bisa ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Meskipun itu ada sedikit kegoncangan, ya wajar, namanya kita berperangan rohani. Oleh sebab itu Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dengan baik, agar kita siap untuk melawan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Ibu Ayani dalam keadaan baik dan sehat, luar biasa untuk kemuliaan Bapa di sorga. Baik Ibu Ayani, sangat-sangat menambah wawasan mendidik kami untuk melakukan pelayanan, atau setidaknya mengetahui pelayanan-pelayanan dalam mengalahkan atau dalam kuasa-kuasa roh kegelapan. Nah, saya akan berikan waktu sekali lagi Ibu ya, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement, tapi kayaknya kurang lengkap ya kalau saya belum bertanya gitu ya. Karena ya saya mungkin 1-2 pertanyaan lah saya mau tanya kepada Ibu ya. Iya Pak. Nah, selama ini kan Ibu kan memang melakukan pelayanan kepada beberapa orang yang baik Ibu kenal, baik Ibu tidak kenal. Nah, khusus yang saya mau tanya ini Ibu ya, yang Ibu tidak kenal orangnya yang Ibu mau layani, Tuhan kan kasih petunjuk lewat mimpi yang Ibu bisa terjemahkan di dalam tulisannya atau di dalam pikiran Ibu untuk mencari orang tersebut. Nah, apakah selama ini Ibu, orang-orang yang tersebut yang Tuhan suruh kepada Ibu untuk dicari, apakah Ibu bertemu dengan mereka semua? Yang tidak bertemu hanya satu orang yang tadi saya ceritakan tentang Ibu Suri, karena saya sebenarnya bisa ketemu, cuman saya tidak boleh masuk karena menuju ke selatan, karena dia punya perjanjian sama selatan. Saya nggak mau, kalau saya sudah dibilangin jangan, ya saya akan kebaskan kaki saya. Tapi kebanyakan yang saya alamin, hampir 80% Tuhan kalau sudah kasih saya tugas, kalau Tuhan sudah menugaskan, Tuhan yang akan menyertai. Ya, amin. Puji Tuhan. Artinya ada dalam firman, juga dalam firman bahwa kalau kita memang sudah diutus, kita tidak akan pernah ditolak. Iya, oke Ibu. Ada ayatnya itu. Iya, artinya Ibu melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Itu intinya ya. Tuhan perintahkan, Ibu lakukan. Kalaupun pada saat itu Ibu belum diterima, bukan berarti sudah berakhir. Bisa saja itu adalah belum waktunya, tapi setidaknya Ibu sudah mengenal siapa yang akan Ibu kunjungi, siapa mereka. Dan saya percaya kalau memang tugas itu dari Tuhan, bisa saja Ibu akan kembali di waktu yang akan datang. Tetapi kali ini dengan kekuatan, dengan kuasa yang lebih dahsyat ya, karena Ibu sudah mengetahui siapa lawan Ibu. Nah, semuanya itu kan berdasarkan waktu Tuhan ya. Jadi hikmat yang Tuhan berikan kepada kita juga, kita harus berhikmat. Kalau memang timingnya belum tepat, ya itu berarti kita harus mempersiapkan diri juga. Nanti waktunya tiba, baru kita bisa melakukan pelayanan full. Ya, artinya semua yang Tuhan sampaikan kepada Ibu, Ibu lakukan ya. Ibu mengunjungi mereka, orang-orang yang tidak Ibu kenal. Dan luar biasa. Artinya dari mereka yang Ibu kunjungi, Ibu ya, kira-kira ini apakah mereka ini bertobat juga Ibu? Atau mereka hanya setidaknya mereka sudah sembuh, mereka sudah kembali baik, dan mereka menjalani hidupnya seperti biasa? Atau mereka menerima Tuhan Yesus dan mereka menjadikan juru selamat? Ada 50-50, ada tidak mau, ada mereka cuma cari kesembuhan, karena tidak semua orang mencari keselamatan. Orang kan nggak mau mencari keselamatan karena keselamatan datangnya dari Tuhan kan gitu. Betul. Jadi mereka kadang-kadang melihat kita hanya mau, aku mau didoain itu tuh di TikTok tuh kayak gitu, hampir gila saya Pak. Buka TikTok saya hampir 80.000 tuh followernya. Semua cari saya. Kata saya, waduh, ini lama-lama sesat nih orang cari saya gituin. Tapi ada satu anak Pak. Satu anak menelepon saya, bilang, Bu Maria tahu Tuhan seperti apa? Enggak. Seperti itulah Bu Maria juga. Bu Maria dipakai Tuhan, ya ayolah layani kami katanya. Aduh. Lagi tidur aja bisa khotbah Pak. Orang mau dipegang tangannya bisa hamil kan. Orang sudah lama nggak hamil bisa hamil. Lah saya nggak hamil-hamil. Marah saya sama Tuhan Pak. Loh kok saya nggak hamil-hamil toh Tuhan. Saya doain orang hamil. Di TikTok itu loh orang hamil semua.
Ya. Tapi ya itulah kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kalau aku punya anak kan nggak mungkin aku bisa menyerahkan tubuhku Ya. semua, jiwaku untuk Tuhan gitu kan. Karena Betul Ibu, betul-betul betul saya itu Ibu. menyerahkan semua untuk Tuhan. Saya, suami saya, Ya, dipulihkan Tuhan itu berkomitmen untuk melayani Tuhan. pelayanan full. Bersama-sama, Ya, full, pada Tuhan. 24 Benar. jam. Luar biasa Ibu Jadi, Ayani ya, sangat dahsyat. Ya, itu satu ya, komitmen yang Ibu lakukan bisa menjadi contoh ya, teladan bagi kami semua juga. Nah, setidaknya ketika Ibu mengunjungi mereka dan Ibu, tadi pertanyaan saya adalah apakah mereka juga menerima Yesus sebagai juru selamat? Ada yang menerima, ada yang tidak. Tetapi ya, setidaknya mereka sudah mengenal, mereka sudah mengetahui, mereka sudah mendengar. Benar Bu ya? Mereka ya, sudah mendengar, ya, mereka sudah mengenal dan mereka merasakan. Ada juga yang sembuhkan, tetapi seperti Ibu katakan, kalau mereka hanya mau butuh sampai di situ, ya itu adalah urusan ya, mereka. Tetapi mungkin mereka tidak ya, butuh keselamatan. Tapi percaya iya, saya, ya, saya percaya bahwa firman Tuhan yang sudah dikeluarkan dari mulut dan sudah diberitakan itu tidak akan sia-sia. iya, Bisa saja itu adalah kesempatan diberikan kepada mereka untuk bertobat. Kalaupun mereka iya, tidak atau tidak peka dengan suara Tuhan itu yang lewat Ibu Ayani sampaikan, ya iya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi barangkali ketika mungkin teguran itu datang kembali kepada mereka, disitulah mereka bertobat. Jadi iya. benih-benih yang Ibu sudah sebarkan, saya percaya itu tidak akan sia-sia Ibu ya. Karena saya Soal, membawa ya, Yesus kepada mereka. iya, Saya tuh benar cuman Ibu. tugasnya bawa Yesus buat mereka. Mereka Ya, menerima atau tidak, nggak masalah buat aku. Aku sudah luar bawa biasa. kabar baik. Setuju Ibu, puji Tuhan. Iya. Sungguh luar biasa ya. Ada Bawalah identitas, Yesus, jangan bawa ada agama. jangan ya, ada karakter Iya. yang mereka bisa lihat dari mujizat yang mereka alami. Ya, Mm-mm. banyak juga cerita yang memang kesaksian saya dengar bahkan di luar negeri pun. Kemarin kalau tidak salah minggu lalu ya, Iya. seorang ibu bersaksi bahwa ketika dia sembuh dilakukan check up di Malaysia kalau tidak salah ya, dokter di sana malah bertanya, "Ibu Kristen ya?" gitu ya. Jadi seakan-akan dokter sendiri sudah, wah kalau terjadi mujizat seperti ini, addressnya, alamatnya ke situ gitu ya. Ibu percaya, Yes. ya Kristen ya gitu ya. Jadi ada satu karakter yang kita bawa gitu. Kalau kita memang Iya. benar-benar jadi orang percaya, dan kita disembuhkan, dokter juga bingung ya secara medis ini bagaimana membuktikan. Iya. Tetapi itulah mujizat yang terjadi. Maka mereka bisa langsung berucap kata seperti itu. Orang Iya. Kristen ya. Atau ya Luar biasa. percaya Yesus ya gitu. Jadi addressnya ke situ. Nah ini sangat luar Iya. biasa. Jadi banyak orang bersaksi juga untuk kemuliaan Tuhan dan banyak orang mendengar walaupun belum semua bisa menerima, tetapi diulang-ulang, diberitakan terus. Tugas kita memang harus melakukan pewartaan itu. Urusan dia Iya. terima atau terima belum ya itu mungkin di luar kendali kita. Itu adalah Iya. haknya Tuhan. Kalau Tuhan mau selamatkan pada waktu itu juga, ya oke. Kalau belum, berarti masih dikasih waktu. Tapi luar biasa. Ibu Maria sangat dahsyat ya kesaksian kali ini, dan saya merasa dikuatkan, banyak yang saya bisa dapat juga. Kita tutup saja Ibu ya, Amin. dengan Iya, Pak. doa atau sebentar, mungkin closing statement dulu. Ibu kasih penutupnya sebelum kita tutup dengan Iya. doa. Silakan. Iya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah mendengarkan kesaksian saya. Saya berdoa untuk semua siapapun saudaraku yang sedang sakit saat ini. Tuhan berkati, Tuhan menjamah dengan kesembuhan ilahi. Dan kita menerima semua kesembuhan untuk saudara-saudaraku yang saat ini melihat video ini. Dan yang punya masalah, Tuhan berkati dengan jawaban-jawaban doa. Tuhan memberkati dimanapun kita semuanya berada. Kita bisa berjumpa lagi, kita dikasih umur panjang dan melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen saja, tetapi harus menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen yang biasa. Ayo, kita harus kuat semangat di dalam Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, tidak harus di gereja. Tuhan kasih kita talenta dimanapun kita jadi berkat. Yuk, kita mulai datang-datangi orang-orang miskin, datang-datangi orang-orang sakit, datang-datangi seperti yang Tuhan lakukan. Enggak, kita hanya sibuk dengan diri kita sendiri aja. Mari kita lihat, tengok kiri kanan kita. Apakah mereka sudah baik-baik saja atau belum? Ataukah mereka sudah makan atau belum? Yuk, kita mau lihat mereka. Bawalah kasih itu.
Dan biarlah kita semua menjadi Injil terbukanya Tuhan, bukan hanya sekedar jadi orang Kristen saja. Itu statement dari saya, saudaraku. Pelayanan tentang memberi, pelayanan bukan tentang menerima. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Ayani, Maria Magdalena Ayani. Dan hari ini beliau dipakai Tuhan luar biasa bersama suaminya. Suaminya juga seorang mantan dukun ya, dahulu dukun yang sangat terkenal dan akhirnya yang bertobat, lahir baru dan membuang semua jimat-jimatnya, ilmu-ilmu kliniknya, ilmu kanuragannya, beliau dilepaskan dan sekarang melayani Tuhan bersama dengan istrinya. Dan Ibu Ayani dan Pak Eko ini dipakai Tuhan luar biasa ya. Beliau berhadapan langsung dengan roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat, tetapi memang itulah yang direncanakan Tuhan. Beliau dipanggil untuk melayani orang-orang yang hidupnya sama seperti mereka dahulu. Dan sekarang beliau menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Mari kita terus berdoa buat Ibu Ayani supaya semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa, penginjil pendeta yang dahsyat dipakai Tuhan, dan terus hidup berkenan kepada Tuhan. Dan tetaplah kita setia di dalam Tuhan, teruslah semangat, teruslah percaya, teruslah relevan dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan akan segera datang kembali. Dan kita adalah gadis-gadis bijaksana yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Teruslah bersyafaat, teruslah menginjil, teruslah menjadi saksi, menjadi terang, dan menjadi garam di muka bumi ini. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.